Ratusan orang request monitor Korui untuk kita review. Banyak ya, bukan main. Ya memang kalau barang murah plus klaimnya gila, pasti feel-nya tuh dompet sama hati tuh gak ngegelitik gitu. Gue udah coba kontak toko yang jual, nggak ada satupun feedback titik cerah gitu kan. Mungkin mereka nggak terlalu yakin ya sama monitornya, jadi gue beli aja sendiri dan tes buat kalian. Dan tentunya pertanyaan paling penting yang ada di kepala semua orang saat lihat Korui ini, apakah dia mampu kasih kualitas sesuai dengan klaimnya? Apa sebenarnya ini cuma gimmick doang? Gue sendiri juga skeptik, karena seperti gue bilang biasanya barang murah pasti ada alasannya. Kita coba cari alasannya hari ini. Sebelum itu kita cek dulu background perusahaan Korui ini. Kalau gue cek di China, Korui udah punya official store sendiri di JD.com. Yang kelas official store-nya sendiri udah setara sama Xiaomi, AOC, ataupun brand internasional lainnya. Dari tokonya di JD.com itu jadi semacam official store gitulah sebutan Indonesia. Kita bisa simpulin ini brand lokal China. Dia bilang di summary perusahaannya udah berdiri dari tahun 1997. Mereka udah produksi panel sendiri bahkan, berarti ya kita punya pabrik gitu ya. Dan buat kalian yang nggak tahu, bikin official store di China itu belibet banget, apalagi JD.com. Gue punya teman di China sana, kita ngobrol waktu itu, sebuah brand kalau masuk JD.com itu mesti bayar mahal tahunan, udah kayak bayar mall gitu, untuk pasang toko official. Dan semua surat dari A sampai Z mesti dipenuhin, baru JD.com tuh ngecek gitu ya, baru lu bisa jualan di situ. Jadi kalau Korui berani klaim punya pabrik kayak gitu sih, kemungkinan besarnya bener. Ini permulaan yang baik ya. Dia punya pabrik, punya brand sendiri, dan jualan online sendiri. Ngebuat dia harus ngejaga kualitas brandnya melalui testing, kalibrasi, dan pastinya dia udah research pasar juga. Siapa pesaingnya. Kita beli di Tokopedia yang di Indonesia, sama iPason Indonesia. Dengan diskon yang cukup amazing. Total ya setelah potong-potong 3,4 jutaan lah. Dan tentu ini jadi monitor termurah 27 inch IPS QHD 144 Hz. Bahkan termurahnya bisa sampai 1 juta kalau kita ambil patokan ViewSonic XG2705 2K. Box monitor juga dibikin cukup niat ya, mirip boxnya iMac, dibikin ada bagian yang miring gitu. Dan yang bikin kaget sih, jujur kualitas monitornya. Gua harus akui ini berkualitas. Bodinya memang full plastik, tapi plastik yang dipakai cukup tebal dan standnya ini dibuat bener-bener kayak iMac. Cuma di sini sistemnya masih bisa dicopot. Dan kualitasnya full padat besi yang langsung aja disemprot warna pink. Untuk monitor 3 juta sih, seriusan, ini berkualitas banget gua akui. Kualitas bagus kayak gini juga ngebuat tiltnya sangat smooth untuk lu mainin. Secara build quality, lu udah bisa centang lah ya. Korui berhasil deliver dengan baik. Sayangnya memang nggak ada sistem ergo stand lain selain tilt. Ya mesti dikorbanin memang, karena harganya ngejar murah. Karena kualitas brandnya ngejar murah. Berikutnya Korui juga ngorbanin face yang ngebuat lu nge-stuck sama kaki ini selamanya. Makanya dia pakai sistem port ngadep belakang kayak gitu aja. Portnya juga dihemat sama Korui. HDMI 1-nya kita cuma bisa dapat QHD di 60 Hz. Cutting terus Korui. Hal yang paling fatal yang Korui korbanin itu pembuangan panas. Sama sekali nggak ada di bagian belakang monitor. Dibukanya malah bagian bawah. Ini sangat nggak ideal untuk panas keluar. Apalagi pas lu push monitornya dengan spek kayak gini dalam waktu yang lama. Sirkulasi di dalamnya nggak akan bagus, dan saran gua harus pakai monitor ini di ruangan AC. Korui ada kasih kita dua pengaturan response time, overdrive on dan off. Kalau kita lihat yang on, udah terjadi overshoot di belakang UFO-nya. Saran gua pakai aja yang off. Dan kita coba lihat dengan brand sekelasnya, gua harus akui klaimnya Korui untuk Face IPS ini cukup real. Karena hasil UFO-nya cukup cepat. Trail di belakang UFO-nya lebih sedikit daripada Xiaomi ataupun Lenovo, tapi tetap Acer di sini paling clear secara default. Motion blur ini bisa di-push lagi dengan fitur MPRT on yang ngebuat monitornya flicker di kamera dan brightness diturunin jauh. Hasilnya masih ada bayangan di depan UFO yang pasti itu lu nggak pengen ada. Karena ketika lu main competitive shooter, lu bisa miss target. Kalau kita bandingin sama Xiaomi, jelas kita bisa lihat Korui ini jauh lebih cepat response time-nya. Dengan lihat bayangan yang ditinggalin sama UFO di bagian belakangnya. Tapi kembali lagi, bayangan di depan UFO itu jadi masalah. Dan di situ gue ada perbandingin dengan monitor 240 Hz kelas. Jauh banget kan kualitasnya. Jadi kalau lu mau fokus kompetitif game, saran gue pilih ke AOC atau ke Asus 240 Hz ke atas. Spek lainnya standar aja dan Korui berani klaim di JD.com P3-nya 90% dengan sRGB 100%. Semua spek ini gue ambil di JD.com. Dan pas kita tes memang bener klaimnya, sRGB 99%, P3 cukup tinggi sesuai klaim Korui di 93%.
Jadi Rec 2020-nya udah sentuh di 69%. Koroi masih masuk ke kelas monitor white gamut karena fiturnya tinggi. Di gamut ini masih kalah sedikit dibanding Lenovo G27Q20. Di akurasi putihnya sih, ketiga warnanya cukup berjauhan. Terutama semakin terang putihnya yang dikeluarin. Jadi CCT-nya sampai 7200. Gamanya sangat bagus sehingga Delta E-nya di 6. Treatmentnya Koroi ini bersaing dengan Xiaomi 27-inch gaming yang kemarin kita udah review. Dan mengalahkan treatment Lenovo yang jauh banget di Delta E11. Koroi secara default punya saturasi warna sRGB yang oversaturated di 14 Delta E. Jadi ya akurasi sRGB-nya di 12 Delta E. Di palet sRGB ini hasilnya Koroi sih biasa aja. Karena nggak berusaha dilimit sama Koroi untuk keluar warna yang akurat di palet sRGB. Ditambah lagi nggak ada preset sRGB yang Koroi sediain. Jadi semua konten sRGB akan selalu oversaturated. Hasilnya ya warna merah akan sangat merah, nggak natural, magenta, dan biru juga rada-rada aneh ketika lu lihat konten sRGB. Konten sRGB itu contohnya lu nonton video YouTube ya, atau webpage apapun. Di Color Space P3 kita bisa lihat hasil yang lumayan, saturasi di 9 Delta E dan akurasi warnanya di 7 Delta E. Panel Koroi ini mampu bertengger di posisi cukup atas dari banyak pengetesan monitor kita, mengalahkan Acer dan Lenovo. Ya walaupun Koroi ini masih kalah ya dari kualitas Xiaomi yang punya kualitas akurasi paling akurat di P3. Koroi ada siapin preset DCI P3 2SD-nya yang ketika gua tes, nggak jelas banget. Akurasi putih super ngaco, tentu saturasi warna dan akurasi warnanya udah pasti nggak beres. Koroi udah jualan gimmick, hasilnya amburadul lagi. Mending jangan ada tuh preset. Langsung aja gue coba kalibrasi manual pakai settingan ini. Kalian bisa ikutin targetnya ke 200 nits. Akurasi putih tetap aja di Delta E6, tapi sekarang CCT-nya udah rapet ke 6600. Hasil putih keluarnya lebih rapi. Saturasi warnanya di 7 Delta E dan akurasi warna jadi lebih akurat dan lebih baik ke 5 Delta E. Kita langsung full kalibrasi dengan kalaman akurasi putih perfect dengan 4 Delta E. Saturasi warna di 7 Delta E rada naik angkanya, tapi akurasi P3-nya bisa lebih akurat lagi di 5 Delta E. Dan kalian masih ingat, isi profile bisa lo download di deskripsi di bawah. Nggak berhenti di sana, kontrasnya juga bagus bro untuk panel IPS. Bisa tembus sampai 1200 banding 1. Ini nice banget. Dan brightness monitor juga masih dalam kelas cukup oke dan cukup premium kita ngomongnya. Memang bukannya super tinggi banget dapatnya di 316 nits. Viewing angle juga cukup bagus, mau dilihat dari sisi manapun sampai ekstrim. Kelihatan memang ini bukan panel IPS yang abal-abal yang dipakai. Dan langsung aja kita singkirin, Koroi sih kasihnya cuma selembar. Kelengkapan lainnya full putih, itu adapter, kabel power, dan DisplayPort semuanya putih. Koroi ini mengejutkan sebenarnya, 1 juta lebih murah daripada brand internasional, dan Ipason kasih lu garansi 1 tahun yang harus dikirim ke Jakarta untuk klaim garansinya. Monitornya punya build quality yang baik, ya dengan beberapa pengorbanan tentunya, dan kasih kualitas panel yang masih bisa bersaing. Amazing sebenarnya secara value. Monitornya gue nggak tahu siapa yang masukin ke Indonesia, tapi kalau gue lihat dari official store yang gue beli, ya itu Ipason Indonesia tadi namanya. Gue coba cari tahu itu, ternyata Ipason sendiri memang semacam brand distributor resmi China sana. Dan udah punya official store juga di JD.com yang jualan langsung. Mungkin dia buka cabang ya di Indonesia dan masukin monitor ini secara resmi. Untuk monitor yang kejar budget murah sebagai brand lokal China, gue bilang Koroi ini berhasil banget. Jadi monitor yang bagus dan cukup ngejaga kualitas monitor untuk tetap kompetitif. Kelasnya kalau gue boleh taruh itu di atas brand OEM Indonesia nih. Ini OEM Indonesia, ini Koroi lah. Ini kayak Armageddon, SPC, Aero, Fantech, dan kawan-kawan. Cuma Koroi ini sekarang ini ya pasti belum sanggup untuk push brand image-nya ngalahin brand internasional. Kita sebut aja Xiaomi deh. Line up monitor Xiaomi nggak begitu banyak ya kalau dibandingin LG atau Samsung. Dan Xiaomi bahkan punya konsep yang sama kayak Koroi ini, kejar murah. Tapi Xiaomi itu raksasa loh di smartphone. Yang ngebuat Xiaomi punya tanggung jawab, ya punya tekanan yang besar untuk ngejaga brand image atau kualitinya yang udah dibangun di smartphone ketika dia mau bikin produk lain. Ya, kita sebagai konsumer akan lebih percaya ke Xiaomi karena Xiaomi akan lebih jagain kita. Atau AOC misalnya yang punya pabrik panel, salah satu terbesar di China. Mereka harus berusaha ngejaga brand yang mereka udah bangun di segmennya masing-masing. Sementara Koroi, ya memang di China sana monitornya ada sekitar 10 tipe dan dia klaim punya pabrik sendiri. Tapi apa yang harus Koroi jaga gitu? Bisa aja kualitas yang gue review di sini cuma 1 batch dia bikin. Besok tinggal ganti panel seenak jidat dia aja. Gue sih cukup skeptik. Kalau kalian suka dan mau support Koroi, silakan aja. Saran gue relain duit kalian misalnya dapat barang yang nggak jelas atau rusak atau gimana gitu ya. Tapi kalau duit kalian banyak, bebas aja sebenarnya. Secara harga sih di Indonesia udah murah banget di 3,4 juta. Mungkin di Indonesia lagi promo juga. Soalnya kalau gue cek di China, tipe yang sebelah gue ini harganya udah mau sentuh 3,8 jutaan. Thank you guys yang udah request monitor ini. Nanti monitornya akan gue jual di toko yang bisa kalian lihat
klik di deskripsi. Gue Elin dari G Daddy, sampai jumpa.